Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentenggebi kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang berbahagia ini karingan langkah getanyo ban Bandung, getanyo langkah ba rumah Allah yang sangat mulianya. Mudah-mudahan getanyo yang hadir pada subuh yang berbahagia ini Allah tamah keberkahan dalam hidup getanyo. Allah berikan getanyo istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan seandainya Allah wafat getanyo, mari Allah mudah-mudahan Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama getanyo sanjung sadikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, juga kepada seluruh para alim ulama yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia, yang kita hormati bersama, gure getanyo khatib masjid, tumpu imu masjid, ketua pembangunan masjid dan seluruh anggotanya, tumpu-tumpu gure-gure kaumi dan kaum ayah yang telah berhadir pada subuh yang berbahagianya. Sembari getanyo memperpanjangkan niat iktikaf getanyo, marilah getanyo taduk si ayat, mari getanyo ulang kaji beberapa ayat Allah yang mudah-mudahan bermanfaat kepada luntuan yang pegah dan hendaknya kepada orang silun yang berbahagia. Jamaah yang berbahagia, mandum getanyo na cita-cita, mandum getanyo yang udip memiliki angan-angan dan cita-cita orang yang udip tidak akan pernah ada habisnya sampai tanah sampai truk tanah lambabah baru habis cita-cita dan angan-angan orang yang udip. Tergantung iman, tergantung kekuatan Islam yang na bak getanyo. Nah, geta angan-angan orang yang udip nyo merupakan sesuatu hal yang wajar dan normal. Tetapi bagaimana dengan keadaan cita-cita dan angan-angan yang terjadi kepada orang yang kamati? Rupanya orang-orang yang kamati mereka juga memiliki angan-angan dan cita-cita, walaupun angan-angan dan cita-cita orang yang kamati satu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angan-angan orang yang udip bisa terkabul, bisa tidak. Tetapi angan-angan dan cita-cita orang yang mati mesaboh pun hana nekabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh Umar bin Abdul Aziz, salah sidro daripada khalifah daripada Bani Umayyah, beliau mengatakan al-amwat mahbusuna fi kuburihim nadimuna ma'ala ma farratun. Orang-orang yang kamati, angan-angan dan cita-cita daripada orangnya lebih kepada sesuatu yang mereka sesali, lebih daripada kepada sesuatu yang mereka menyesali, hana sempat gepubut hino lam dunia. Yang anehnya nepegah le beliau, sesuatu yang disesali atau yang dimenyesali le orang yang kamati nyan keh yang tapubut le getanyo yang manteng udip uronyo. Makanya orang silun yang berbahagia, getanyo rumpak melalui firman Allah, getanyo merumpak daripada melalui hadis daripada Rasulullah. Dalam wadah yang singkatnya, marilah getanyo kalen beberapa angan-angan dan cita-cita yang disesali le orang yang kamati, yang mudah-mudahan getanyo yang udip baik sampai termasuk daripada sesuatu yang telah disesali le orang yang kamati tersebut. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang pertama sekali cita-cita dan angan-angan yang dialami le orang yang kamati. Maka dalam hadis Rasul menyebutkan, idza wadi'atil janazah ala unuqir rajul, apabila jenazah
seorang yang kamati diletakkan di atas pundak-pundak orang yang akan gotong jenazah tersebut bak kubur. Maka seandainya fa in kana salihan, seandainya mayat orang yang ka meninggalnya merupakan orang yang saleh, maka ikun le roh orang yang meninggalnya putra ikun qaddimuni bebagah ne melong ne percepat ne melong pakan dikun bebagah karena orang yang kamati seandainya dia adalah orang-orang yang saleh, mereka ingin cepat-cepat guyubah ke dalam kubur. Kenapa? Mereka ingin istirahat. Orang-orang yang saleh ingin istirahat dari lelahnya beribadah kepada Allah. Orang yang saleh mereka selalu hadir ke masjid ban limang bahwate salat jamaah. Orang-orang yang saleh selalu menunggu Ramadan, menghabiskan waktunya dalam bulan Ramadan. Maka apabila orang yang saleh tersebut meninggal, roh daripada orang yang saleh, maka dikun qaddimuni bebagah ne melung karena dia ingin istirahat dari lelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang meninggalnya adalah orang yang saleh, mereka ingin istirahat dari lelahnya mendidik anak, dari lelahnya berbakti kepada suami, maka bahwatenya sunat bagi getanyo yang jenazah untuk tame berbagah-bagah. Maka salah bila ada wasiat dari seorang anak ikun le anak haima nyoba ile nu kubu ya ne prehlong hiwo di Jakarta, haima nyoba ile nu kubu ya ne prehlong wo di Medan, pakan hana wajib getanyo penuhi wasiat yang lainnya. Maka seandainya nak urang lam sabah kampung meninggal poh limang subuh, maka yang paling telat poh si kurang bekas selesai untuk gedanyo tak lakukan fardu kifayah. Maka salah seandainya gedanyo tapreh anak wari Jakarta yang sampai tu sebut jenazah tersebut hana gedanyo langsung dami ke debak kubur. Maka fa in kana ghairu salih, seandainya mayat yang meninggalnya kan orang-orang yang saleh, maka roh daripada orang yang meninggalnya ikun wailun laha aina tamiluha, celaka long hokabalu bagah-bagah tat kamelung. Maka roh orang yang hana saleh tersebut ketika mayat yang meninggal, roh tersebut nah di sinan, maka dia akan melihat siapa yang memandikannya, maka mayat tersebut akan dikalon li roh tersebut so yang deng imam apakah anaknya menjadi imam ataupun tidak. Maka seandainya yang meninggalnya kan orang yang saleh dikeun cilaka long honu balung bagah-bagah ne melung pakan roh daripada orang yang hana saleh tersebut ya, karena mereka tahu bahwa kuburan adalah awal daripada tempat dia akan mendapatkan azab daripada Allah sebelum mendapatkan azab yang lebih besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tersebut dilanjutkan, seandainya suara jeritan daripada roh orang yang hana saleh tersebut dia getanyo dengar la saika, sungguh mandum getanyo akan pingsan gara-gara ya dan takut getanyo kepada jeritan suara daripada roh orang yang hana saleh tersebut. Man so yang deh dengar, semuanya makhluk ia deh didengar, illal jin dan insan, kecuali jin dan manusia. Maka seluruh binatang-binatang, seluruh makhluk yang lain mandum didengar jeritan daripada orang-orang yang saleh. Menyona perhatian orang silon ketika kita nyojak bahasa bawah rumah meninggal, mah cakap seandainya bak rumahnya nak asai nak pelihara asai lepo rumah na manuk kemaram dan lain sebagainya, maka bak wante meninggal sengap seluruh binatang. Kenapa? Karena mereka mendengar jeritan daripada urung-urung yang diklik leroh, seandainya roh tersebut bukan roh urung-urung yang saleh. Maka orang silun yang berbahagia, penyesalan pertama, angan-angan yang pertama yang dirasakan oleh orang yang hana saleh, mereka akan menyesal, mereka akan takut ketika mereka mati, ketika orangnya mati, ketika geme ke dalam kubur. Mereka penyesalan pertama itu adalah ya orangnya karena akan mendapatkan siksaan daripada Allah ketika truk dalam kubur sebelum mendapatkan siksaan yang lebih besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cita-cita dan angan-angan yang disesali oleh urang-urang yang kamati, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
pernah marra Rasulullah biqabrin, pernah bak sabah urau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sabah kubur. Maka waktu itu bak kubur tersebut ditanya oleh Rasulullah bak para sahabat, man sahibah hadzal qabr, kuburan siapakah ini? Supaya kuburnya ditanya oleh Nabi. Maka para sahabat menjawab, lipulan ya Rasulullah, kubur si Fulan, tidak disebutkan nama dalam hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat, gepegah atanyan para sahabat, gepegah bagetanya yang atanyan hana dekat pula getanyo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuku. Neken le Nabi, tahukah kalian rakaatani khafifatani ahabbu ilallahi min baqiyati dunyakum? Tahukah hai kalian, dua rakaat yang ringan lebih dicintai oleh orang yang dalam kuburnya ketimbang dunia dan isi dunia, tajuk kepada orangnya. Maksudnya adalah seandainya gebi kesempatan kepada orang yang dalam kuburnya, gebi kesempatan siat mantap, maka untuk udip lam ke dalam dunia, maka orang yang kamatenya lebih galak lebih dicintai, lebih dipilih untuk melaksanakan dua rakaat sembahyang yang ringan ketimbang tajuk dunia, tajuk harta benda, tajuk rumah yang miliaran. Lebih dicintai, lebih dipilih untuk melakukan salat dua rakaat yang broken, salat tersebut yang ringannya kita anggap remeh. Maka padumle kita kalen, kita yang gebi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padumna le sembahyang sunat yang hana pernah kita lakukan. 50 tahun gebi umur oleh Allah, tetapi tidak pernah satu malam pun kita bangun untuk salat tahajud. Nah yang memang 60 tahun gagebi umur oleh Allah, dua rakaat salat duha hana pernah kita lakukan. Terus usigli tajak, terus umerdu ke ditajak, dua rakaat duha hana tapubut. Maka sehingga orang-orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah sunat, yang meremeh-remehkan ke ibadah-ibadah sunat, urangnya hana tapubut ba'diyah, urangnya hana tapubut qabliyah, maka sehingga kita akan menyesal, seakan-akan takkan ba Allah Nabi ya Allah siat mantap udip lung untuk lu laksanakan dua rakaat, yang dua rakaat tersebut wate gebi kesempatan dalam dunia getanyo anggap remeh, getanyo anggap enteng, bahkan menyo getanyo kadan uronyo adalah uro Jumat. Padahal dalam hadis Nabi disampaikan, siapa yang datang untuk melaksanakan salat Jumat yang pada waktu yang pertama, maka gebi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan tamu sedekah tabah unta. Tajak bawa teng kedua lagi sabah lumo, tajak bawa teng keleh lagi sabah kameng, tajak bawa teng keput lagi sabah mano, tajak bawa teng selanjutnya lagi sabah mano, dan sampai tajak bawa teng keenam ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka kepada getanyo hana gepilih fahala, karena malaikat sudah menutup buku catatannya ikut mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Maka urangnya badumna de urang yang hana sembahyang Jumat dalam kampung-kampung, padahal dalam sebuah pemukiman cukup banyak kakak, tetapi yang dia Jumat cuma sekian urang sagai. Maka sehingga penyesalan yang akan terjadi bagetanyo. Dua rakaat yang ringan, dua rakaat yang ringan, yaitu Al-Fatihah. Getanyo baca inna a'taina. Rakaat yang kedua Al-Fatihah getanyo baca kulhu. Dua buah rakaat yang ringannya yang akan getanyo sesali seandainya gebi udip oleh Allah. Lebih kita cintai untuk tapubut dua rakaat yang ringan yang urangnya tak anggap remeh, sehingga pajan menyesal, sehingga ketika getanyo yang kurang sembahyang, getanyo yang kurang ibadah, baru sehingga menyesal wate getanyo kamati. Maka orang muslim yang berbahagia, yang kedua penyesalan yang akan terjadi bagi urang-urang yang mati. Kemudian yang kelih, angan-angan dan cita-cita yang akan diderita, yang sabi-sabi dicita-citakan oleh orang yang kamati. Getanyo dumpa melalui dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Munafiqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Orang-orang yang memiliki harta, Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahawa getanyo yang memiliki harta segolom getanyo mati, maka Allah geyu perintahkan kepada getanyo untuk getanyo menyedekahkan harta dari yang kala diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo. Pakan laginya karena Allah gebongkar sebuah rahasia, seandainya urung-urung yang le harta tetapi sedikit sedekahnya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal, ketika truk wate sehingga akan meninggal, maka urung-urung yang le harta tersebut
Mereka akan menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya nepesinggah siat ya Allah, seandainya netunda siat mantang ya Allah, 5 minit mantang ya Allah. Maka ketika urang-urang yang mendatang akan tiba sakratul maut, maka yang deh ba urang nyan hana deh le yang himpus, hana deh le aneuk, hana deh le perumoh, tetapi yang deh adalah malaikat yang datang untuk mencabut nyawa urang nyan. Maka bawa tenyan urang yang akan mati tersebut akan geken ba malaikat, geken ge dialog dengan Allah. Ya Allah, seandainya tunda mantang 5 minit tu ya Allah, maka sungguh akan long pegah ba aneuk long bahwa sungguh harta yang na peng yang na atilang ATM, gaji long yang itebit ba ATM nyan untuk yang long sedekah masjid, untuk long yujuk ke fakir miskin. Maka sungguh akan long pegah bahwa lampuh tanah belang yang nyajin untuk iwakaf masjid. Maka bawa tenyan mandum getanya menyesal orang-orang yang banyak dititipkan harta oleh Allah tetapi sedikit sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uronyo getanya le harta tetapi le harta abih tak apa abih badonya. Getanya pegang rumah sehebat-hebatnya, tak pegang rumah miliaran bahkan truk 10 miliar, bahkan tak pegang pagi yang ratusan juta, tak pegang tempat untuk istirahat, tak pegang tempat untuk santai getanya support. Pajan getanya menyesal ketika truk malaikat dia tarik nyawa getanya. Maka sungguh getanya akan termohon ba Allah 5 minit si ada mentang ya Allah, nabi si ada kesempatan tersebut. Maka sungguh lun pegah ba perumah lun pegah ba anak lun bahwa harta yang lun milikinya untuk lun sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minyo getanya kalen dalam catatan sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul sakit menjelang sakratul maut, ketika beliau sehari sebelum beliau wafat, ketika beliau diderita oleh demam yang panasnya, maka beliau memanggil Aisyah, ditanya Mbak Aisyah bahwa nepegah na harta 7 dinar tu, bahwa harta tersebut beliau suruh kepada Aisyah untuk mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bedah Aisyah, berburu Aisyah nejak ba Sayyidina Ali, melalui Sayyidina Ali giyu mensedekah seluruh harta yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ingin menggambarkan bahwa seluruh hartanya tidak akan berguna, akan menyesal katanya seandainya le harta tetapi le abih badonya. Maka dalam catatan sejarah ketika getanya kalen Rasulullah meninggal, yang na nekubah menyohana salah cuma 1 ekor bigal. Bigalnya adalah satu perenakan kuda yang lebih ubud daripada kuda dan lebih raya daripada keledai. Nyan cuma harta yang nekubah oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netinggaikan dunia. Maka urang silun berbahagia, nyan adalah penyesalan, nyan adalah cita-cita yang kedua, angan-angan yang dilake le urang yang le harta, yang le harta di dunia tetapi le abih badonya hana abih untuk akhirat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka singgah urang yang akan menyesal, sungguh getanya akan talake walaupun cuma 2 menit, walaupun cuma 1 menit saja, tetapi itu hanya permohonan belaka, semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang silun yang berbahagia, terakhir penyesalan yang terjadi ataupun angan-angan yang terjadi bagi urang-urang yang kamari adalah ketika sebagaimana kita dapati dalam surat Al-Mu'minun, Quran dari Allah, farji'uni la'alli irji'u la'alli a'malu salihah bima tarak. Urang-urang yang kamati mandum urang yang dimohon ya Allah ni kembalikan long lam donya, sungguh la'alli a'malu salihah, sungguh long akan long lakukan amai-amai yang saleh. Maka orangnya ketanya kalen dinale urang yang mantang udip le urang yang hana sembahyang, bahkan urang di rumah sakit yang sakit tersebut kadang sakit menjelang kematian dumnale urang yang hana sembahyang. Padahal kita tepu bersama bahwa ketika getanya haid dah sembahyang siradang, giyu sembahyang siradu. Haid sembahyang siradu, giyu sembahyang di atas rusuk yang kanan. Haid dah sembahyang rusuk yang kanan, giyu sembahyang di atas telintang. Haid telintang giyu isyarah dengan mata, haid isyarah dengan mata, isyarah dengan hati. Hana tak isyarah dengan hati, berarti kat masa getanya giyu salatkan li urang lain. Tetapi urangnya getanya kalan dinale urang di rumah sakit yang hana sembahyang. Padahal waktu takalan sakitnya adalah sakit
terakhir sakit sebelum beliau menjelang kematian. Yang aneh lom takalan, urang sakit hana sembahyang, yang jaga urang sakit pun ramai yang hana sembahyang. Maka sehingga urang-urang yang akan menyesal mandum, menyesal getanya put tengah takun la'alli a'malu salih irji'i, qala rabbi irji'i la'alli a'malu salih. Ya Allah, lebih kesempatan lung untuk udip dalam dunia, sungguh lung akan lung amai dengan amai yang soleh. Maka itulah kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang udip, yang semua itu telah disesali oleh orang-orang yang sudah mati. Bagaimana yang kalian kita baca pesan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka orang muslimin yang berbahagia dalam kehidupan dunianya, nah padumbuh penyesalan itu pasti akan datang. Ada penyesalan yang mungkin bisa kita perbaiki dalam 1 jam. Lagi contoh adalah orang yang menyesal watai gejak bahasa bawah gampung, menyesal mau putar-putar salah bak guit, maka dalam sijum mungkin akan teruk bak tujuan bak jalan yang ketujuannya. Nah penyesalan yang terjadi yang kita ganto dengan 1 hari. Lagi contoh huru inang ataupun lagi contoh getanya ibu-ibu yang salah tak masak, padahal giu masak adanya uruh tak masak ada lain, maka kesalahan tersebut mungkin jid getanya ganto. Ketika singa truk wate singa, maka akan terganto dengan makanan yang getanya maksud uronyo. Ada penyesalan yang bisa getanya ganto dengan sibulan, dengan 1 minggu. Lagi contoh getanya yang masalah dengan perut, getanya yang masalah dengan lambung, salah tapajuh makanan, maka wate tapajuh makanannya sehingga membuat getanya cirit hana mangaprut bang berurau-urau, maka jid tak perbaiki mengiunggu yang akan datang wahwa ahan tapajoli makanannya. Ada juga penyesalan yang jid baru jid tak ubah dengan wate dalam jangka 1 bulan. Lagi contoh gedanya urang agam tajak daya koh letak koh ka salah dipegat model, maka penyesalan gara-gara salah dikoh jid gedanya ulangi han salah li ketika sudah waktunya 1 bulan, yaitu truk masa tak koh ke, maka akan getnya perbaiki kesalahan tersebut. Ada penyesalan yang penyesalan itu bisa getanya ulangi dalam jangka 1 tahun. Lagi contoh penyesalan ilage anak-anak yang getanya yang jak isikula, anak-anak getanya yang jak kuliah hana lewat MK kuliah, hana lewat hana iklah, maka kesalahan itu bisa ditebus dalam jangka 1 tahun walaupun bahwasanya tinggaiglah, walaupun bahwasanya hana lewat semester. Ada penyesalan yang menyesal getanya seumur udip, yaitu penyesalan seorang suami bak salah dipilih lakau, masalah dipilih perumoh, penyesalan seorang istri bak salah dipilih lakau. Maka penyesalan tersebut pajan abih wate seumur masa meninggai salah siro daripada suami dan istri tersebut, maka baru gadah penyesalan. Tetapi urang silun yang berbahagia, sangat berbahaya penyesalan yang tidak bisa kita ulangi lagi, yaitu penyesalan seorang yang meninggal dunia tetapi sedikit amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan orang-orang yang bermaksiat hari ini kepada Allah, diberikan kesempatan umur 60-an tahun, umur 70 tahun, tetapi pada hari waktu takalan gedanya gebi umur oleh balik gedanya lakukan maksiat kepada Allah, tetapi sangat banyak waktu 40 tahun bahkan 50 tahun tidak sempat getanya bertobat, han sempat getanya tapuo kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Maka sehingga getanya menyesal ketika getanya mati. Menyesal tersebut tidak bisa kita ulangi lagi. Penyesalan ketika getanya mati terhadap lemahnya ibadah yang getanya lakukan, terhadap banyaknya dosa yang belum kita taubat, maka penyesalan itu tidak bisa kita ulangi. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang telah disampaikan, yang Tuhan sampaikan, kira-kiranya menjadi bahan iktibar bagi getanya, baik sampai getanya menjadi orang-orang yang menyesal, menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, urang yang uruh getanya pubut, urang yang memiliki kebodohan sempat melakukan sesuatu yang telah disesali oleh urang yang udip. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan taufik dan hidayah kepada getanya
untuk getanya selalu beribadah kepada Allah, untuk getanya selalu istiqamah melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kiranya getanya bukanlah orang-orang yang menyesal ketika getanya menghadap Allah, bukanlah orang-orang yang menyesal terhadap banyaknya dosa yang belum kita taubat ketika getanya menghadap Allah. Jadilah kita orang-orang yang sempat bertobat kepada Allah, sempat mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya semuanya getanya akan mati. Mandum getanya akan mati, tidak terkecuali yang muda, yang tua, mandum yang akan getanya akan mati. Tetapi satu pertanyaan, apakah setiap orang yang mati mendapatkan keampunan daripada Allah? Apakah setiap orang yang mati mendapatkan ampunan, kemaafan daripada Allah? Apakah setiap orang yang mati semuanya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Apakah setiap orang yang mati semuanya disambut oleh Allah dengan kalimah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Maka ulun silun yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada getanya untuk selalu bisa beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari yang berbahagianya Allah wafudkan getanya dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah pesapat getanya kembali di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian dan demikian yang dapat ulun tuan sampaikan. Kudung dan walikan kalimah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.